Aplikasi kasir restoran untuk pembuatan installer aplikasi. Jadi aplikasi yang kita sudah buatkan ini dia nih kan. Coba kita lihat dulu. Nah ini, mulai dari ada menu file, ada ganti passwordnya juga udah berfungsi sekarang. Kemudian ada master, ya. Dan masternya udah banyak, udah kita tes semua tombolnya udah berhasil. Ada order, ada pembayaran, ada laporan, kemudian ini juga bisa dicetak ya. Tuh, udah bisa dicetak. Di pengaturan ada konfigurasi koneksi ini dari awal kita buat konfigurasi sistem ini terkait dengan aplikasinya, tampilan-tampilannya, wallpapernya sudah kita buat juga. Pengguna ini untuk penambahan akun terkait dan aksesnya masing-masing. Kemudian ada tentang aplikasi. Nah, tentang aplikasi belum. Tentang aplikasi dulu kita buat nih sebelum pembuatan install sama perbaikan menu login. Tentang aplikasi saya buat cepat aja. Ada satu buah form yang kalau kita buat ya, klik kanan Windows form. Nah, cari aja nanti namanya about box. Ya ini kita bisa ganti menjadi FRM salam. Nah, udah jadi itu langsung set. Nah, ya nanti di sini bisa tambahin foto kalian, bisa bebas ya. Ini saya buat versi cepat aja. Ini untuk mengganti kata-kata yang ada di sini, ini boleh diganti langsung yang untuk ini. Kalian bilang aja tentang aplikasi, dah. Lalu di bagian nih my project, lalu cari namanya bagian application, lalu di sini ada assembly information. Nah, ini kalian ganti nih. Nah, ini untuk title, untuk penamaan. Aplikasi kasir restoran udah benar. Company-nya misalkan kalau kayak kita misalkan perusahaannya apa atau pembuat programnya siapa. Bisa kita bilang di sini SMK Negeri 2 Mataram. Ini kan company-nya. Produknya ini namanya versinya masih 1.0.0.0. Copyright-nya 2023 misalkan. Ada lagi enggak trademarknya apa nih? Description kosong nih. Coba kita lihat. Sekarang di menu utama, mana menu utama? Kita tambahkan coding untuk memanggil itu. Ini kayaknya pakai anu aja. VRM apa tadi tentang aplikasi. titik show dialog. Tes aja dulu. Salam. Ada masalah. Native host konfigurasi server mana? Kosong ulang. Sin. Nah, ini umpung nih, umpung sekali. Memang ini juga mau kita kerjakan di sebelum pembuatan installer ya. Jadi sebentar. Atau kita isi dulu ya. Localhost root db 330.
Oh, DB truth 11. Oke, kita coba ulang. Ini masuk pengaturan tentang aplikasi. Nah, kayak gini nih. Ya, aplikasi SMK Negeri 2 Mataram, cuman belum ada deskripsinya. Deskripsinya boleh kita tambahkan di sini langsung, misalkan aplikasi kasir restoran merupakan aplikasi yang digunakan untuk merupakan aplikasi yang memberikan fasilitas order dan pembayaran pada transaksi restoran. Nah, gitu-gitu aja deh. Sisanya kalian atur lah ya. Tapi lebih bagusnya sih kita ngebuat pakai form kosong lalu kita desain-desain ya. Ini fotonya bisa kalian ganti. Nah, kayak gitu ya. Aplikasi kasir restoran merupakan aplikasi yang memberikan fasilitas order dan pembayaran pada transaksi restoran. Udah ya? Cukup dah ya? Gak usah banyak-banyak. Kalian yang penting nanti terserah, kalau kalian yang versi kalian bebas ada tentang aplikasi bisa kalian lihat di internet. Ada biasanya menampilkan fotonya orangnya, kemudian emailnya, programmernya, bagian desainnya siapa, itu biasa dicantumkan semua. Kebetulan ini kalian sendiri yang ngebuat ya, cukup gini doang. Nih versionnya boleh ditampilkan, boleh kagak. Copyright ini boleh ditampilkan, boleh kalian ganti dengan nama kalian, misalkan dibuat oleh gitu ya. Boleh, tinggal diganti aja. Kok tulisannya tinggal diganti, copyright diganti dengan dibuat oleh siapa gitu. Nah, yang terpenting ini sekarang. Ini tentang aplikasi udah. Sekarang kita buat ini. Ketika kita ngebuat installer, otomatis form konfigurasi koneksi ini akan kosong kembali. Ya kan, karena dia akan pindah posisi ketika kita melakukan penginstalan aplikasi. Biasanya di C tepatnya dia install. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita akan tambahkan bukan satu baris coding, yang beberapa coding lagi di form login. Kita akan tambahkan, mana dia? Form login. Yang fungsinya adalah, mana login? Nah ini. Yang fungsinya adalah ketika kita melakukan login, nah ini login pengguna ini, terus error, kayak tadi, yang saya tadi login error kan, dia tidak menutup aplikasi, tetapi dia mengarahkan kita ke konfigurasi koneksi gitu. Ibaratnya dia kayak ngasih tahu kita, kalau dia error, jangan-jangan koneksimu nih gagal om, dia bilang. Dia kasih ke kita tampilan form konfigurasi koneksi, yang dimana kita bisa melakukan penyetingan konfigurasi koneksi di situ. Gampang saja sebenarnya, cuman tinggal kita tambahkan coding di tombol loginnya. Ini kita bungkus dalam yang namanya block try. Nah, gitu. Jadi kita login pengguna, kita bungkus dalam block try. Nah, di sini baru kita buatkan suatu pertanyaan menggunakan message box yang ditambahkan dengan fungsi if. If messagebox.show, ini kayak tombol delete itu yang di setiap form master. Apa yang kita bilang? Terjadi kesalahan koneksi. Tik. Lakukan konfigurasi koneksi, tanda tanya. Nah, berarti ini masuk kategori validasi. Kemudian buttonnya yes no. Kemudian question. Nah,
Jika dia menekan yes, nah maka dia akan mengarahkan kita ke form konfigurasi koneksi titik show dialog. Gitu doang. Oh, jadi ndak kalau bahasa saya ndak ompol-ompol cuma login pengguna, kita tambahkan blok try di situ. Kita tambahkan blok try yang dimana ketika dia misalkan bermasalah databasenya atau koneksi ke databasenya gagal, maka dia akan mengarahkan kita ke ini konfigurasi koneksi. Coba kita tes. Kalau ini posisinya nggak error, ya kan? Nah, coba kita keluar. Apa kita acak-acak supaya dia error? Mana ya? Oh, gini aja. Saya buka PHP MyAdmin deh. Saya ganti nama database saya. Database DB Truth saya operasi deh. Ubah nama dari data menjadi ini DB lat 11 RPL. Oke. Dah, berubah ya. Nah, sekarang saya ulang login. Otomatis kan nggak mau kan? Seharusnya tidak mau kan? Nah, sebentar. Di mana yang salah? Ini harusnya udah mau. Login pengguna catch. Harusnya sih muncul. Sebentar. Mungkin dia nggak mau di eventnya. Ini kan event tempatnya kita taruhnya. Bagaimana kalau kita taruhnya langsung di sini, di subnya? Berarti ini kita coba cut ya, taruh di login pengguna sini. Baru ini kita cut lagi semuanya, taruh di login pengguna sini. Taruh di sini, panggil kayak tadi lagi, login pengguna. Paham gak sih? Jadi yang coding kita di login pengguna yang dari sini sampai sini tuh kita bungkus dia dengan blok try yang tadi kita buat. Coba kita ulang lagi. Kalau masih belum mau, kita coba cari solusi yang lain. Nah, ini maksud saya. Ya. Ketika error, dia tidak error langsung. Tetapi dia mengarahkan kita ke konfigurasi koneksi gitu. Jadi tidak perlu lagi kita kayak di aplikasi itu suruh pelanggan untuk ganti yang di my settingnya ini. Ya, ganti menjadi apa? Konfigurasi. Nah, bukan dia punya urusan. Kita seorang programmer yang punya urusan. Di sini mah tetap mulainya dari login gitu. Ya. Asal-asal juga tuh. Terjadi kesalahan koneksi, lakukan konfigurasi koneksi. Yes. Maka sekarang kita akan ganti ini database-nya, kebetulan yang salah tadi DB apa tadi? LAD 11 RPL. Tes berhasil, simpan. Sekarang sudah bisa login dengan ini salah. Kok root sih? Nah, gitu kan? Ngerti? Ngerti ya? Jadi sekarang udah aman. Sekarang kalau kita mau buatkan dia installer. Jadi udah nggak takut lagi kalau orang salah koneksi. Nggak perlu harus kita buatkan installer yang ada konfigurasi koneksinya. Dia udah otomatis kalau error dia akan mengajak kita ke form konfigurasi koneksi. Ya, tadi yang perlu kita tambahkan adalah blok try, lalu coding yang sebendel tadi yang di dalam login pengguna kita masukkan ke dalamnya,
lalu tambahkan, oh ini dia nih, sebentar tuh dari sini, lalu kita tambahkan ini. Jika ada pesan terjadi kesalahan koneksi, lakukan konfigurasi koneksi, validasi, maka tampilkan konfigurasi koneksinya. Dah, selesai sampai di sini. Maka ini boleh kita tutup dulu. Kita akan buatkan dia installer. Sebelum kita buat installer, maka kita perlu beberapa hal. Ini udah enggak kepake lagi, tutup aja. Ini juga udah nggak kepake. Ini juga, ya udah selesai. Beberapa hal tersebut, yang pertama adalah aplikasi IcoFX namanya. IcoFX ini untuk kalau memang kita punya gambar untuk logo kita, itu kita jadikan dia tipenya Ico. Kayak saya di sini, saya punya logo-logo aplikasi. Saya akan contoh ya. Saya ambil dari sini aja. Aplikasi kita terkait apa tadi? Restoran. Berarti kita cari yang kaitannya dengan restoran. Ini, enggak dia. Mana dalam bau-bau makanan? Ini restorasi namanya. Atau ini? Restoran. Nggak usah yang ini biasanya lebih ke anu, apa kayak penjualan retail gitu. Ini toko. Ya. Ada. Nih, Dunkin Donuts. Kita copy aja langsung. Kita letakkan di dalam mana dia? Dalam projectnya kita. Nih, di aplikasi saya lepas aja di bagian sini. Cuman yang jadi masalah ini tipenya adalah PNG. Ya. Tipenya adalah PNG. Maka kita harus convert dulu dia menjadi Ico. Ya. Untuk mengonvert dia menjadi Ico, kita punya program namanya IcoFX yang kalian bisa dapatkan di internet. Bisa juga dapatkan di sini. Tinggal menghubungi link berikut. Mana ya IcoFX? Nah, ini yang portable ya. Ini saya sudah sebenarnya udah ada nih. Kalian boleh nanti ekstrak aja dari sini. Ekstrak ke sini. Ini yang portable-nya. Tuh, tinggal jalankan aja. Was run will now clean up. Oke. Nggak mau ya? Nah, itu dia IcoFX namanya. So di startup no close. Ini namanya IcoFX. Saya udah taruh di sini juga. Sama aja. Nah, bagaimana caranya? Tinggal kita geret aja yang logo tadi. Nah, ini. Geret, lepas ke sini. Nah, di sini dipertanyakan mau ukuran apa? Kita biasanya pakai ukuran 25. 256. Ini kan udah ada nih 256 atau 128 dah. Terlalu besar kalau 256. 18. Supaya apa? Supaya ketika dibesarkan icon tersebut di desktop juga ikut membesar. Oke. Set. Nah, ini dah dia hasilnya. Lalu ini kita file save as dulu. Atau boleh langsung file save. Ya, file save. Arahkan dia ke lokasi yang tadi. Ya. Nah, di sini. Bilang aja namanya icon aplikasi save. Dah, kita tidak ada butuh lagi nih. Tutup aja. Tahu yang penting caranya ya. Tuh, sudah ada namanya icon aplikasi, tipenya sudah Ico, dan ini dah hendak kita butuhkan, kita buang aja. Ya.
Lalu, nih ya. Lalu kita buka aplikasi yang namanya, sebentar, sebelum ke buka aplikasi kita buka dulu projectnya. Lalu di bagian My Project, ini kalau kita lihat ada ICO di sini, ya. Kita ganti, browse. Tuh, pilih icon aplikasi yang kita buat tadi. Tuh, supaya nanti si project kita sudah pakai logo. Belum kan? Sabar. Ya. Kita tes dulu. Udah? Dari sini ganti ya. Nah, kalau sudah kita close. Sengaja saya jalankan tadi. Fungsinya adalah untuk ibaratnya kita sedang klik kanan rebuild. Nah itu. Saya menjalankan itu sebenarnya dia lagi sedang rebuild. Karena tadi saya barusan mengganti iconnya. Kalau udah saya jalankan, udah saya rebuild dulu, maka XC-nya yang ada di dalam foldernya debug-nya itu, maka tidak akan berubah ikonnya. Kalau sekarang udah berubah nih. Lihat ya, kita ke application restoran, di bin, di debug, tuh lihat logonya sudah berubah. Itu tadinya masih kotak biasa. Ini yang kita cari. Kalau tidak kalian jalankan tadi aplikasinya setelah mengganti icon, tidak akan ini berubah. Oke? Kalau sudah, ini kita tutup. Close lagi. Lalu ada aplikasi namanya apa ya? Inno Setup. Inno belum saya install ya? Nah, ini parah. Masa saya belum download sih? Ada namanya Inno Setup. Ini apa nih? Oh, bukan. Oke, berarti saya disuruh untuk ngajarin kalian cara nginstal Inno Setup-nya. Saya sudah download sih. Inno Setup. Nggak ada sih. Nih, Inno Setup. Jadi kalian nanti bisa download di internet atau bisa copy yang ini. Ini kayaknya masih versi yang lama. Tinggal diinstal aja. Yes. Oke. Okay. Accept. Next. Create desktop. Oke. Okay. Next. Apa dia bilang nih? Yang tidur suruh bangun ya. Net. Udah. Jalankan. Tuh. Kayak gini namanya Inno Setup ya. Cuman gini doang. Kalau di sini logonya tuh kayak gini nih. Mana dia? Inno Setup. Nah ini. Inno Setup Compiler. Ayo lagi dikit. Nah ini kita tinggal tutup aja. Lalu di sini file new project. Salam. Create a new encryption file. Next. Nah di sini kita tambahkan nama program kita. Apa tadi? V titik 1 titik, nggak usah pakai V-nya. Misalkan Arif. Terserah kalian lah ya. Nah ini versinya 1.0.0. Company-nya SMK Negeri 2 Mataram. Situs kita misalkan www. Saya nggak punya, saya lupa situsnya sebenarnya. SMKN 2 Mataram .sch.id. Nah kayaknya itu deh, smkn 2 mataram.sch.id. Udah nih, udah di copy belum di otak kalian nih? Main HP lagi. Next.
Program file folder. Allow to user to change application folder. Next coba ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada yang harus kalian browse. Yang di browse ini adalah exe dari aplikasi kita. Exe dari aplikasi kita ada di file bin the book tadi. Nah, tinggal kita browse aja. Kita cari di program kita tadi. Mana dia? Ini kalian salah nggak tahu loh cara buatnya. Hanya perhatiin matanya. Nih, yang ini nih, yang sebiji yang ada gambar logo yang tadi sudah kita tuh, yang sudah tadi kita tambahkan itu. Beda-beda logonya tergantung aplikasi yang kalian buat. Ada. Saya tambahkan exe-nya. Nah, lalu di sini ada add file atau add folder. Add file di sini adalah kita menambahkan pendukung dari aplikasinya. Pendukungnya mana? Kalau kita lihat di folder kita di bin the book tadi, ini kan filenya, exe-nya. Ini pendukungnya. Jadi tidak bisa kalian buang. Jadi kalau kalian buang ini, si exe ini bisa jadi tidak bisa jalan. Bukan berarti ini langsung kamu copy ini doang, tidak boleh. Ini ada pendukungnya di sini kayak Visual Studio-nya, program the book-nya, Visual Config-nya, manifest-nya, segala macam. Dan ini harus kalian bawa ke dalam installernya. Nah, ini berarti tinggal kita add file. Nah, ini semuanya kita ambil kecuali si exe-nya. Ngerti? Ya, kalau exe-nya tadi di browse yang di atas, kalau yang kedua ini yang add file ini semuanya kecuali exe-nya. Open. Next. Next. Create a shortcut to manage the ya. Allow user to create desktop shortcut. Yes. Next. Tidak perlu pakai lisensian. Install modenya, administrasi install mode ya for all user. Next. English. Nah, custom compiler output folder, di mana kamu mau taruh hasil installermu. Salah. Nah, ini. Di mana? Ya di aplikasi kita ini tadi ya. Kita taruh aja di luar sini. Mana dia? Nih, di aplikasi restoran ini. Nanti di sini ada hasil dari installer kita. Ya, dalam sini dah. Nah, oke. Dah. Lalu apa nama installernya? Karena aplikasi kita namanya apa? Aplikasi kasir restoran. App kasir restoran setup V100. Nah, ya. Terus icon mana yang mau kita pakai untuk menjadi installernya? Icon yang tadi yang kita buat. Tinggal kembali. Ini. Kembali lagi sekali. Nah, ini dia nih. Icon aplikasi yang kita buat tadi. Mau dikasih password nah installer kalian enggak usah lah. Yes, use define compiler deactive. Yes, next saja. Finish. Nah, would you like to compile the new script now? Yes. Jadi kita tuh kayak besok tuh kalau habis ngerubah atau ngemodif program kita masih bisa memanfaatkan installer ini. Kita simpan aja. Yes. Ditaruh di mana? Di dekat yang tadi juga. Kalau tadi namanya app, gini aja gitu. Aplikasi kasir restoran atau ini namanya nih. Bilang aja nih setup installer. Nah, dia jalan nih. Sampai sejam biasanya. Udah gitu doang. Kan? Udah dia bilang nih apa nih? Setup acceptable. Selesai, udah. Oke, kita tutup ya. Tutup. Apa yang terjadi? Kita punya dua file nanti tuh. Tuh lihat tuh. Nih kan, satu biji. Ini kan yang baru nih.
Ya, ini baru nih, baru ada ini. Yang ini adalah installer yang untuk kita kembali ke InnoSetup tadi. Kalau saya klik 2 kali, kembali ke InnoSetup. Jadi siapa tahu kita mau ngerubah-ngerubah di program kita buatin installer ulang lagi. Nah, hasil dari installer itu ini dia. Tuh. Aplikasi kasir restoran setup V100 gitu. Oke, saya install ya. Ya ini yang kalian share nanti ke orang-orang. Ini tinggal kita yes, next, create desktop, next, stack, set, jadi deh. Set. Nah, lihat di desktop tuh ada dia. Mana dia? Mbe ya? No, kan? Gagah kan kalian punya aplikasi? Kita udah bisa jual aplikasi, Mak. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau kita nggak ada pengaturan, kalau dia error langsung konfigurasi koneksi, otomatis error aplikasi kita di awal. Tapi kalau sekarang udah beda, lihat ya. Tang, tuh kan? Arahkan konfigurasi koneksi, tinggal diisi. DB apa tadi? Lat. Tes koneksi berhasil, simpan. Udah langsung bisa login, bro. Kan? Nah, udah bisa kita cari nih. Mana aplikasi kita nih anunya? Wallpapernya. Nanti bisa kalian sediain satu buah halaman foto yang ada nama aplikasi, ada foto kalian di sini lagi begini gitu kan. Gitulah biar kelihatan nanti di ujian itu. Gitu. Yang penting jangan pakai bikini ya. Kalau pakai bikini biar saya aja yang lihat. Anunya, aplikasinya maksudnya. Bukan bikininya. Udah nih. Udah kan? Nggak perlu dipanjang lebarin lagi kan? Gampang ya? Cuman memang butuh step-step itu. Ya tapi kalau kalian sudah nyobanya berkali-kali, tidak ada masalah. Nah, ini sedikit tambahan. Ternyata nih, kalian mau tambahin nih sedikit di aplikasi kalian. Saya mau tambahin deh, ada yang kurang tadi itu. Coba saya ulang jalankan ya. Nah ini, saya mau tambahin deh di sini juga ada kata-katanya misalkan. Ini saya tambahin deh di form login ya. Saya tambahin kata-kata deh di sini. Aplikasi kasir restoran. Nah, kayak gini. Otomatis kan ini ibaratnya ada perubahan kan, ada pengeditan kan. Nah, gampangnya gini, cuma tinggal kalian klik kanan atau jalankan juga bisa. Dengan menjalankan itu sebenarnya sudah melakukan klik kanan, rebuild namanya. Rebuild ini memperbaharui yang ada di dalam folder debug itu. Atau dengan menjalankan sama aja. Dengan menjalankan ini set kalau udah tampil di sini, oh udah oke. Nah, ini kalau udah sih kita tutup. Nah, kalau kita jalankan aplikasi kita pasti masih tetap seperti yang sebelumnya kan? Nah, ini cuma tinggal kita buka di aplikasi kasir restoran ini, lalu kita jalankan ulang. Set, selesai. Sejam. Dah, Inno aja dulu. Tutup. Nah, otomatis yang ini udah yang terupdate. Coba kita ulang lagi install. Yes. Next, main timpa aja. Tuh, finish. Lihat. Tuh, udah ya? Nah, jadi kalau kalian mau ngedit-ngedit kayak gitu caranya. Mana dia tadi? Nih. Tuh kan? Udah beda kan? Apakah harus konfigurasi ulang? Tidak, karena kita sudah pernah menginstal sebelumnya. Sip ya? Berarti dari sisi aplikasi kita sudah clear untuk sampai di sini aja dulu. Fitur-fitur tambahan itu bisa kita kembangkan di kreativitas kita berikutnya. Ya, jangan takut untuk membuat aplikasi seperti ini. Ya, ini lebih keren lagi nih, saya tambahkan ada namanya splash screen. Apa tadi? Apa ya? Oh ya. Ini lebih lengkap lagi kalau ini.
Pada dasarnya hampir mirip-mirip aja tuh, cuman tampilannya saya buat dia ke samping. Karena ini banyak data, saya buat dia pakai sistem begini, ya. Terus ada jasa, ada pemasok, konsumen, dan seterusnya ya. Penjualan kita seperti ini. Ini bisa kita klik 2 kali. Nah ini kreativitas kalian lah nanti larinya ya. Tuh. Dan yang terpenting jangan takut untuk membuat info aplikasi lebih keren seperti ini. Tuh nanti, nah ini kan buatan modifan saya sedikit ya. Ini logo. Terus yang terpenting itu ada nomor WA di situ, nomor HP kita, ya supaya orang bisa pesan aplikasi kita ya. Jangan sampai kita biarkan orang bingung. Ini aplikasi yang buat siapa gitu. Kayak tadi saya kan cuma memberikan penjelasan tentang aplikasinya, tapi saya sekarang juga udah menambahkan nomor WA kita, hubungin siapa kalau memang ada yang mau pembeli. Ya. Aktivasi, ini penting juga ke depan kalian kembangin. Tuh. Ini aktivasi itu supaya tidak semua orang bisa pakai aplikasi kalian. Kayak registrasi gitulah. Ini karena kebetulan sudah buat registrasi, jadinya dia udah bilangnya terima kasih aplikasi Anda telah berstatus full version. Kalau enggak, awalnya harusnya ada kotak pesan, di situ ada kita harus masukin serial number yang kita generate pakai aplikasi kita sendiri yang lain. Nah, itu bisa kita kembangkan ke depan. Yang penting produk kita ada dulu. Ya. Jangan takut buat produk sebanyak mungkin, ya. Nanti baru kita sisipkan aplikasi registrasi. Boleh nebeng di punya saya, boleh kalian buat versi sendiri. Yang penting yang tidak bisa dijebol. Ya, itu aja. Installer kita sudah jadi. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya setelah video.